di hari Jumat esok. Arus balik di Tol Cipali padat, antrian kendaraan terjadi mulai dari kilometer 188. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Semoga kesehatan selalu bersama Anda dan juga keluarga dimanapun Anda berada. Hari ini Kompas Malam kembali hadir untuk Anda. Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik yang patut Anda simak malam hari ini bersama saya, Valentina Sitorus. Informasi pertama untuk Anda di Kompas Malam, Saudara. Iran terus melancarkan serangan balasan. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyatakan telah melancarkan gelombang baru yang ke-82. IRGC menyebut gelombang ke-82 dari operasi True Promise 4 diluncurkan saat fajar dan menghantam target yang telah ditentukan, termasuk pangkalan Arif Jan di Kuwait, Al-Quds di Arab Saudi, serta pangkalan Sheikh Isa di Bahrain. IRGC menyatakan serangan balasan ini dilakukan setelah serangan terhadap kota Khorramshahr di Iran Barat Daya. Iran pada Rabu kemarin juga mengklaim telah meluncurkan serangan rudal ke kapal induk Amerika Serikat, USS Abraham Lincoln. Tanggal, lokasi, serta lintasan rudal dalam rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Kantor Berita Negara Iran atau IRNA melaporkan bahwa rudal tersebut memaksa kapal induk untuk mengubah posisi setelah serangan yang dilaporkan. Komandan Angkatan Laut Iran mengatakan bahwa kapal tersebut berada di bawah pengawasan terus-menerus. Belum ada komentar langsung dari Angkatan Laut Amerika Serikat pada saat publikasi. Garda Revolusi Iran merilis video serangan yang diklaim berhasil menembak jatuh jet F-18 milik Amerika Serikat. Dalam video tampak kilatan cahaya mengenai jet itu sebelum visual jet yang diduga F-18 milik Amerika Serikat menghilang. Pusat Komando Amerika Serikat dikutip dari kantor berita Turki Anadolu membantah serangan tersebut dan menyebut bahwa informasi Garda Revolusi sebagai informasi palsu. Rekaman yang diambil pada hari Rabu waktu setempat ini menunjukkan kepulan asap naik dari pembangkit listrik Orot Rabin di Hadera, Israel setelah serangan yang diduga dilakukan oleh Iran. Perusahaan listrik Israel klaim bahwa fasilitas utamanya di Hadera ini tidak rusak akibat serangan tersebut. Namun, media lokal melaporkan pemadaman listrik terjadi di beberapa daerah setelah insiden ini terjadi. Pasukan pertahanan Israel mengatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah Israel dengan menambahkan bahwa sistem pertahanan udara beroperasi untuk mencegatnya. Saudara, Israel menyerang jembatan Kashmir di Lebanon Selatan dalam gelombang serangan udara. Militer Israel mengonfirmasi serangan dengan menargetkan posisi Hizbullah di sepanjang Sungai Litani, yang merupakan sungai terpanjang di Lebanon. Serangan itu terjadi setelah militer Israel diperintahkan untuk menghancurkan semua jembatan di atas Sungai Litani di Lebanon dan meningkatkan penghancuran rumah-rumah warga Lebanon di dekat perbatasan Israel.
Kelima, jembatan di Sungai Litani digunakan Hizbullah sebagai jalur transportasi. Dan akibat serangan ini penduduk Lebanon Selatan mengungsi ke wilayah utara. Pentagon diperkirakan akan mengirim 3.000 pasukan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke Timur Tengah. Rencana pengerahan pasukan ini muncul di saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara tentang kemungkinan kesepakatan dengan Teheran untuk mengakhiri perang. Departemen Pertahanan Amerika Serikat telah menyiapkan rencana terperinci untuk kemungkinan pengerahan pasukan darat di Iran sebagai salah satu skenario militer di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tengah mengadakan pembicaraan dengan Iran. Trump mengklaim kesepakatan dengan Iran ini akan mengakhiri perang dengan kemenangan di pihak Amerika. Trump menjawab pertanyaan jurnalis soal apakah kesepakatan perdamaian dengan Iran ini akan berhasil. Trump kemudian menyatakan saat ini perang telah dimenangkan. Menurut Trump, saat ini Iran tidak lagi memiliki angkatan laut maupun angkatan udara. Pesawat Amerika bisa terbang bebas di atas Teheran atau wilayah lainnya di Iran. Iran tidak bisa berbuat apa-apa lagi, termasuk jika Amerika akan menghancurkan pembangkit listrik mereka. Trump juga sempat menyinggung soal pemberitaan di media yang menyebut pertempuran masih sengit. Menurut Trump, itu adalah berita palsu. Talking about to end it? Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure. I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. For instance, if I want to take down that power plant, that very big, powerful power plant, they can't do a thing about it. It's like, take me. That's all they can do. And yet, if you read the New York Times or if you watch ABC fake news or NBC fake news, you'd say, it's a close battle. It's not a close battle. They're totally defeated. Saudara Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional atau IAEA, Rafael Grossi, mengatakan Amerika Serikat dan Iran akan menggelar dialog akhir pekan ini di Islamabad, Pakistan. Kita akan membahasnya bersama pengamat Timur Tengah Islah Bahrawi. Selamat malam Pak Islah, apa kabar? Selamat malam Mbak Valen, kabar baik Alhamdulillah. Kabar baik Alhamdulillah, semoga selalu untuk Anda dan juga keluarga. Pak Islah, ini jadi bagaimana Anda melihat akankah terjadi kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam pertemuan diplomatik ini? Saya kira ini kan sebenarnya posisi Iran ini sedang dalam posisi Don Corleone kalau dalam film The Godfather itu. Artinya? I will give you an offer that you can refuse gitu. Saya akan memberikan tawaran untuk menghentikan perang ini, tapi dengan catatan kamu tidak boleh menolaknya. Salah satu syarat yang paling diminta oleh Iran adalah memberikan kemerdekaan penuh kepada Palestina dan juga mencabut embargo yang sudah berlangsung hampir setengah abad terhadap Iran. Ini tentu saja satu syarat yang mungkin menjadi syarat utama yang selama ini menjadi ganjalan dalam berbagai persoalan-persoalan geopolitik Timur Tengah. Dan kalau memang ini disetujui, saya kira memang perang akan bisa dihentikan. Tapi satu hal yang harus kita sadari adalah bagaimanapun Trump ini pedagang. Jadi pernyataan-pernyataan Trump ini sangat terhubung dengan berbagai fluktuasi di dalam stock marketnya Amerika. Jadi kalau kita ingin memahami gesturnya Trump dengan menggunakan berbagai kebohongan-kebohongan yang dia katakan sudah bernegosiasi, tapi disangkal oleh Iran, ini kan sebenarnya semua terhubung dengan posisi-posisi pasar. Nah, apa yang dikatakan oleh Trump ini sebenarnya kembali kepada setelan pabriknya Trump, bahwa dia bagaimanapun seorang pedagang, dia bukan seorang analis politik, dia bukan juga ahli geopolitik. Artinya apa? Pernyataan-pernyataan Trump tentang negosiasi dengan Iran ini kan semuanya sebenarnya terhubung dengan persoalan-persoalan pasar,
harga minyak dan juga persoalan-persoalan tarif sebenarnya. Oke. Tapi sebelumnya dari sisi Iran ini kan pernah bilang bahwa tidak akan melakukan diskusi apapun. Nah, apa yang Anda baca terkait rencana pertemuan dua pihak ini? Ya, saya kira bagaimanapun dalam perang itu kan memang tidak akan pernah ada pemenangnya. Dalam perang itu pada akhirnya hanya berhitung soal kerugian dan jumlah korban dari manusia. Itu adalah prinsip perang pada umumnya. Iran sekuat-kuatnya Iran juga punya ambang batas untuk harus menghentikan perang ini. Demikian juga Amerika, demikian juga dengan Israel. Tapi persoalan syarat-syarat yang akan diajukan dalam satu negosiasi ini kan bukan persoalan yang sangat mudah. Karena di Timur Tengah, isu-isu yang akan diusung oleh Iran dalam negosiasi itu adalah isu-isu yang selama ini memang agak sulit untuk diterima oleh negara-negara barat, terutama oleh Amerika dan Israel. Dan saya kira memang tidak mudah negosiasi ini akan dilakukan, dan juga saya kira tidak akan mudah juga untuk menghentikan perang ini, karena perang ini sudah tumpang tindih dengan persoalan-persoalan politik, persoalan-persoalan dagang, dan persoalan-persoalan ideologi. Ini tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Oke, tapi kalau melihat dari sisi Amerika Serikat, benarkah apakah rencana pertemuan ini murni untuk negosiasi atau ada taktik Amerika Serikat tersendiri? Ya, itu dia yang saya katakan, seperti yang dilakukan oleh Trump kemarin, bahwa dia sudah melakukan negosiasi dengan Iran yang sebenarnya tidak, dan itu terjadi pembelian di stock market tentang oil future itu sebanyak $1,5 miliar, dan kemudian terjadi pembelian lanjutan 192 juta US dollar. Dan setelah Iran membantah, lalu kemudian nilai-nilai di stock market itu dijual kembali. Makanya tuduhan-tuduhan insider trading dengan pernyataan Trump ini memang selalu terhubung dengan fluktuasi-fluktuasi pasar dan perdagangan-perdagangan di stock market. Makanya kalau pelaku pasar seharusnya memang tidak terlalu menganggap serius dengan apa yang dikatakan oleh Trump ini. Oke, tapi dari pertemuan ini apa dampak bagi kawasan Timur Tengah? Ya, saya kira pasti akan mengubah lanskap politik. Kalau memang semua apa yang diajukan oleh Iran ini kemudian disetujui oleh Amerika dan negara-negara barat dan kemudian dilegalisasi oleh PBB, saya kira lanskap Timur Tengah ini akan secepatnya berubah. Termasuk juga bagaimana positioning Palestina dan Israel, bagaimana positioning dari negara-negara Arab dan negara Persia sendiri, negara Iran sendiri. Ini kan akan betul mengubah geopolitik dunia yang nanti imbasnya kepada perdagangan-perdagangan minyak dan berbagai komoditi lain. Saya kira saya juga berharap bahwa negosiasi ini akan berjalan lancar dan bisa disepakati, karena bagaimanapun perang ini memang akan menyengsarakan kita semua dan bisa melaparkan semua manusia di seluruh muka bumi ini, karena betapa pentingnya regional kawasan yang hari ini berperang bagi berbagai komoditas-komoditas pokok bagi seluruh negara. Oke, berarti ini bisa dipastikan ya bahwa pertemuan itu benar-benar akan terjadi. Meskipun belum tentu sepakat. Oke, jadi kalau misalnya tidak terjadi kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Iran, apakah Trump ini bisa dinyatakan benar akan mengerahkan pasukannya untuk serangan darat? Bisa jadi akan dilakukan, tapi Trump juga pasti akan berhitung karena resistensi terhadap Trump di dalam negeri Amerika sendiri semakin menguat. Ini kan eskalasi yang bertumpuk sebenarnya. Orang-orang di Amerika juga tidak semuanya sepakat dengan Trump. Gerakan-gerakan regional yang ada di Amerika hari ini kan betul-betul melakukan proses resistensi secara solid di dalam negeri Amerika sendiri. Trump juga pasti berhitung, tidak hanya berhitung bagaimana kalau kemudian ada ground deployment dari tentara Amerika dan ternyata tentara Amerika harus banyak pulang dalam peti jenazah misalnya. Ini akan menjadi pukulan telak bagi Trump dan akan menjadi satu gerakan politik yang semakin membesar untuk kemudian bisa memecat Trump dalam pemilu paruh waktu nanti di akhir tahun. Jadi ini juga secara politik bisa membahayakan Trump. Makanya Trump berhitung betul, saya yakin pengerahan pasukan ke Iran ini pasti akan melalui kalkulasi-kalkulasi yang bagaimana perhitungan-perhitungan Amerika, kekuatan militer Iran dan seterusnya, termasuk juga perhitungan-perhitungan di dalam negeri Amerika yang resistensi terhadap politiknya Trump ini semakin menguat. Ya, tentu dinamika yang akan terjadi terkait konflik Timur Tengah ini akan kita nantikan apakah terjadi pertemuan dan yang paling penting apakah akan ada solusi jika memang pertemuan ini terjadi. Terima kasih atas analisa Anda, Bapak Islah Bahrawi, selaku pengamat Timur Tengah. Salam sehat selalu untuk Anda dan juga keluarga.
Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi dari dunia olahraga, terutama menjelang dalam laga FIFA Series 2026. Timnas telah menjalani latihan. Pelatih Timnas Indonesia John Hart menjanjikan gaya permainan baru Timnas saat menghadapi Saint Kitts and Nevis pada Jumat esok hari.